Kita punya KUB, komunitas paling basis. Lalu seterusnya ke atas sampai di kepausan. Yang ini hierarkis. Ini agak rumit ini. Tapi poinnya itu begini. Kalau kita bicara tentang sinodalitas, menurut saya, sepemahaman saya, kita tidak pertama-tama bicara tentang strukturnya. Oke, struktur tetap ada, tapi soal etos. Sampai sekarang juga pada masyarakat kita, kalau kita bicara tentang gereja, saya berpikir sebagian orang juga masih berpikir bahwa kalau kita bicara gereja itu kita omong tentang paus, kita omong tentang uskup, kita omong tentang pastor, atau pelayan-pelayan gereja. Tapi sebetulnya dalam gagasan sinodalitas yang sebetulnya mencerminkan visi eklesiologis pandangan tentang gereja dalam Lumen Gentium, kalau kita ngomong tentang gereja itu kita bicara tentang umat Allah yang bersiarah ya. Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di program Buka Box dengan saya Pater Yohan. Dan saat ini di studio hadir seorang pastor muda yang baru menyelesaikan program doktoral di Leuven, Belgia. Pater Willy, selamat datang di program Buka Box. Ya, selamat, senang berada di sini. Oke, saya mengundang Pater Willy untuk bicara tentang apa yang ada dalam prinsip dan semangat Paus Fransiskus. Kita berkabung atas kepergian Paus yang sangat human dan membuat banyak terobosan dalam gereja. Lalu kami mengundang Pater Willy untuk berbicara sedikit soal apa yang menjadi concern dari Paus Fransiskus tentang gereja yang sinodal. Pater Willy, kenapa Paus Fransiskus, Paus yang ini punya perhatian sangat besar terhadap konsep gereja yang sinodal? Ya, Paus Fransiskus mulai masa pelayanan kepausannya tahun 2013 dan sebetulnya sejak tahun 2014 itu di lingkup kepausan itu sebetulnya sudah ada diskusi yang intens tentang sinodalitas ini. Tentu saja diskusi tentang sinodalitas sudah cukup panjang dalam sejarah gereja, tapi menjadi sangat intensif dalam 10 tahun terakhir, boleh saya katakan seperti itu. Dan pada tahun 2015, itu Paus pada kesempatan perayaan 50 tahun pembentukan Sinode Para Uskup, itu dia mendeklarasikan visi eklesiologisnya, itu tentang gereja yang sepenuhnya sinodal. Jadi dalam bahasa Inggris disebut an entirely synodal church. Itu tahun 2015. Tapi seperti yang tadi saya katakan, sudah sejak 2014 itu ada satu tim di bawah koordinasi Komisi Teologis Internasional yang coba menggali pendasaran teologis, lalu juga bentuk-bentuk konkret dari praksi sinodalitas dalam gereja. Dan dokumen ini difinalisasi pada tahun 2018 dalam bentuk satu dokumen yang berjudul Sinodalitas dalam Hidup dan Misi Gereja. Apa yang menjadi latar belakang pokok sampai, kan kita juga tahu bahwa ada gereja yang sangat hierarkis. Ya. Tetapi Paus yang ini dia menekankan gereja yang sinodal. Ya, menurut saya mungkin terlalu jauh untuk mengatakan bahwa Paus Fransiskus melawan konsep gereja yang hierarkis. Bukan karena dia tidak melakukan itu, tapi poin saya adalah apa yang dilakukan Paus Fransiskus itu hanya salah satu titik dalam rentang panjang sejarah, itu ketika gereja berusaha untuk membaharui pemahaman tentang dirinya sendiri. Jadi saya sependapat dan diinspirasi mungkin lebih tepatnya itu oleh analisis yang dibuat oleh seorang teolog Jerman, itu Kardinal Walter Kasper, dan menurut dia itu gagasan tentang gereja yang sinodal itu sebetulnya merupakan satu wujud konkret itu dari cara pemahaman diri gereja sebagai satu komunio, satu persekutuan.
yang dalam rentang panjang sejarah gereja dan juga refleksi teologis itu sering ditempatkan sebagai pemahaman gereja yang berlawanan dan juga tampil sebagai koreksi untuk pemahaman gereja yang berciri hierarkis. Jadi kalau saya katakan tadi Paus Fransiskus bukan melawan itu, poin saya adalah bahwa dia bukan orang pertama yang memulai ini. Ya, hanya bahwa diskusi tentang sinodalitas ini menjadi sangat intensif pada masa dia. Dan sebetulnya visi tentang gereja yang sinodal itu sudah sangat kuat sebetulnya dalam Konsili Vatikan II. Itu dalam cara pemahaman gereja yang kita bisa baca misalnya dalam konstitusi dogmatis tentang gereja Lumen Gentium, cahaya bangsa-bangsa. Oke. Ya. Jadi teman-teman, kalau saya salah, Pater Willy bisa koreksi. Banyak teman-teman kami di program ini juga pasti sangat awam dengan term ini. Kalau bisa diringkas, gereja yang sinodal menekankan gereja bergerak bersama sebagai umat Allah. Entah dia pastor, dia uskup, dia paus, dia ketua KUB, dia ketua lingkungan, kalau kita berbicara sangat konkret. Semua bergerak bersama dengan prinsip bahwa kita semua sama, kita adalah umat Allah. Itu gereja yang sinodal. Sementara yang hierarkis, maka ada jabatan struktural dalam gereja, ada paus, ada uskup, ada pastor paroki, ada pastor yang bekerja di lembaga, dan sekian. Benar ya Pater Willy? Ya, jadi dalam dokumen 2018 itu sinodalitas dalam hidup dan misi gereja, itu sinodalitas itu dipahami sebagai partisipasi aktif seluruh umat Allah dalam misi penginjilan gereja. Jadi sebetulnya ada 3 aspek kunci di situ. Kalau kita bilang gereja yang sinodal itu, aspek pertama itu gereja yang hidup dalam persekutuan satu, dan yang kedua itu gereja yang berjalan bersama seluruh anggotanya, dan yang ketiga itu gereja dalam mana semua anggotanya itu mengambil bagian dalam misi penginjilan. Okay. Nah, tadi Pater Johan singgung bahwa gagasan tentang gereja yang sinodal ini itu tampil sebagai kritik terhadap gereja yang hierarkis. Gerejanya sinodal itu sebetulnya merupakan kritik terhadap konsep pemahaman tentang gereja, di mana gereja itu diidentikan dengan kaum hierarkis ya. Jadi dan saya pikir cukup kuat sampai sekarang juga pada masyarakat kita. Kalau kita bicara tentang gereja, saya berpikir sebagian orang juga masih berpikir bahwa kalau kita bicara gereja itu kita omong tentang paus, kita omong tentang uskup, kita omong tentang pastor atau pelayan-pelayan gereja. Tapi sebetulnya dalam gagasan sinodalitas yang sebetulnya mencerminkan visi eklesiologis pandangan tentang gereja dalam Lumen Gentium, kalau kita ngomong tentang gereja itu kita bicara tentang umat Allah yang bersiarah ya. Ya. Oke. Pater Willy, ini juga kalau kita temukan di umat, ada persoalan-persoalan konkret yang mungkin punya kaitan dengan tema yang saat ini kami undang Pater untuk bicara di program ini. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan kalau pastor omong, umat ikut. Apakah konteks seperti ini atau permasalahan seperti ini adalah permasalahan di mana gereja dilihat sangat hierarkis, top down, yang di atas adalah mereka para pastor, uskup, paus yang berbicara dan umat harus dengar dan umat tinggal jalankan. Sementara yang sinodal kita sama dan kita bisa berpartisipasi, kita bisa berdiskusi, kita bisa saling berbicara dan mendengarkan. Atau seperti apa? Ya, saya pikir gagasan tentang sinodalitas atau gereja yang sinodal itu memang harus lebih tepat dirangkum seperti yang tadi Pater Johan katakan, karena sinodalitas dalam gereja itu punya 3 elemen penting atau 3 sikap dasar yang bisa menunjukkan kepada kita bahwa sinodalitas ini sedang dipraktekkan. Yang pertama itu ada sikap untuk saling mendengarkan dan saling memahami. Jadi ada kesalingan antara umat yang dilayani dan para pelayan gereja. Yang kedua itu apa yang dalam istilah teknis disebut pemindaian roh, discernment Roh Kudus. Itu yang terjadi itu baik pada level personal masing-masing pribadi
anggota gereja dan juga pada level komunal, pada level komunitas. Dan aspek yang ketiga itu adalah gagasan tentang kepemimpinan partisipatif dan juga komunitas yang hidup dari dinamika kolaborasi kerjasama. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang bagaimana gagasan tentang gereja sebagai umat Allah yang berjalan bersama-sama, maka 3 aspek ini yang memang harus ditekankan. Jadi sinodalitas itu disokong oleh tiga etos tadi. Jadi sikap saling mendengarkan, lalu yang kedua itu kesediaan untuk membuat pemindaian roh, mendengarkan roh pada level pribadi dan komunal, dan yang ketiga tadi itu kepemimpinan partisipatif. Jadi tidak ada lagi situasi idealnya dalam mana semua keputusan itu dibuat top down. Jadi suara seluruh anggota gereja itu didengarkan. Dan dalam pembahasan diskusi tentang sinodalitas itu medium untuk itu adalah apa yang disebut sebagai konsultasi. Jadi dalam keputusan apapun yang dibuat oleh para pelayan gereja, mereka yang diserahi tugas memimpin dalam gereja, itu harus dibuat dalam konsultasi dengan umat beriman. Pater Willy, teman-teman, kami tegaskan sekali lagi bahwa Pater Willy adalah seorang dosen teologi sistematik, kalau saya tidak keliru, di IFTK Lelero, dan baru menyelesaikan program doktoralnya di bidang teologi. Tentu teman-teman ingin mendengar penjelasan dari Pater kalau ada persoalan seperti ini. Misalnya mereka juga pasti pernah mendengar tentang sinode para uskup. Lalu sekarang kita bicara tentang gereja yang sinodal. Untuk kita pastor, apalagi Pater Willy yang belajar khusus tentang teologi, gampang membuat pembedaan seperti ini. Tapi tidak untuk umat, untuk kebanyakan. Apa persis perbedaan dari 2 istilah ini? Ada kita dengar sinode uskup, sekarang kita omong gereja yang sinodal. Jadi pengertian tentang sinodalitas tadi, itu partisipasi aktif seluruh umat beriman atau gereja yang berjalan bersama. Kalau misalnya kita telisik arti dasarnya dari sinodalitas itu, bisa dikatakan bahwa pengertian semacam itu mewakili satu dari sebetulnya 3 pemahaman dasar tentang sinodalitas. Jadi kalau tadi itu partisipasi aktif seluruh semua anggota gereja umat beriman, itu yang mungkin mewakili visi tentang gereja yang sinodal menurut Paus Fransiskus tadi. Jadi gereja yang seluruhnya sinodal. Tapi dalam diskusi teologis itu sebetulnya masih ada 2 cara lain untuk memahami tentang apa itu sinodalitas. Yang pertama itu sinodalitas dalam arti konsiliaritas, itu pertemuan antara para uskup dengan Paus sebagai uskup Roma, itu untuk membahas tata laksana kepemimpinan dalam gereja. Jadi dan pemahaman sinodalitas dalam arti konsiliaritas ini, itu sebetulnya hasil dari penerjemahan istilah sinodos dari bahasa Yunani ke konsilium dalam bahasa Latin. Jadi sinodalitas sebagai konsilaritas. Cara lain untuk memahami sinodalitas itu, jadi sinodalitas juga dalam diskusi teologis dipahami sebagai kolegialitas para uskup. Itu baik pada level internasional, lalu pada level regional dan lokal, juga untuk membantu mereka membentuk wadah kerjasama untuk mendiskusikan hal-hal yang penting dalam hubungan dengan pelaksanaan tugas pastoral gereja. Jadi singkatnya itu, kalau kita bilang sinodalitas dalam gereja, itu kita ngomong dalam 3 level pengertian ini. Jadi sinodalitas dalam arti partisipasi aktif seluruh umat beriman, yang tadi bertolak dari gagasan Paus Fransiskus itu. Lalu yang kedua itu sinodalitas dalam arti konsiliaritas, itu pertemuan para uskup dengan Paus sebagai uskup Roma untuk membahas tata laksana pemerintahan dalam gereja. Dan yang ketiga itu sinodalitas dalam arti kolegialitas para uskup. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini teman-teman menjadi semakin paham soal beberapa istilah yang tadi kita bicarakan.
Pater Willy, apa yang kurang dari gereja yang hierarkis? Dan apa yang menjadi kekuatan untuk gereja yang hierarkis? Pertanyaan yang sama untuk gereja yang sinodal. Ya. Apa yang kurang dari gereja yang sinodal? Tapi juga apa yang menjadi kekuatan untuk gereja yang sinodal? Ya, saya mungkin mulai dari gereja yang hierarkis ya. Dalam model hierarkis, bukan cuma dalam gereja, tapi juga dalam tata kehidupan sosial politik di luar gereja, minimal yang kita bisa pelajari dari Paus Fransiskus. Jadi menurut Paus Fransiskus itu, kalau kita bicara tentang sinodalitas, kita tidak hanya bicara tentang tata laksana kepemimpinan dalam gereja, tapi dia juga hendak menjadikan sinodalitas itu sebagai model, itu tata kelola kehidupan sosial pada masyarakat yang lebih luas. Di luar gereja? Di luar gereja. Kenapa? Karena menurut dia, sekarang saya masuk ke pertanyaan tadi, dalam model kepemimpinan hierarkis, itu ada bahaya bahwa semua keputusan dalam kehidupan bersama itu dibuat dengan pendekatan top down. Jadi nasib semua orang dalam komunitas itu ditentukan oleh segelintir elit. Nah, sinodalitas itu dia sebetulnya bergerak berdasarkan satu prinsip dari praksis atau juga filosofi hukum Romawi yang mengatakan bahwa apa yang berlaku untuk semua itu harus ditetapkan dan disetujui oleh semua. Itu berarti bahwa keputusan-keputusan penting tentang hidup komunitas pada level apapun itu tidak boleh diserahkan saja ke segelintir elit ya. Jadi itu kepemimpinan kelemahan dari kepemimpinan hierarkis. Kekuatannya tentu ada. Saya berpikir dalam komunitas masyarakat di mana kepemimpinan hierarkis ini diterapkan, menurut saya pembuatan keputusan itu menjadi lebih efektif dan cepat sebetulnya. Hanya bahwa ada resiko dia menjadi sangat, untuk gereja yang hierarkis. Ya. Karena kelompok lebih kecil. Pada kelompok yang lebih kecil. Tidak, maksud kami ketika Pater mengatakan bahwa untuk gereja yang hierarkis pengambilan keputusan menjadi lebih efektif untuk waktu. Itu karena memang dalam gereja yang hierarkis memang kelompoknya lebih kecil ketimbang kita berbicara gereja yang sinodal karena melibatkan umat. Menurut saya bukan karena kelompoknya lebih kecil, tapi lebih ke soal mekanisme pengambilan keputusan. Jadi dalam model hierarkis itu seberapa banyak pun anggota, tapi yang terlibat dalam pengambilan keputusan itu hanya segelintir elit ya. Sedangkan dalam model sinodal itu ada pelibatan semua anggota komunitas. Nah, model sinodal ini juga punya keterbatasan juga. Jadi model sinodal ini itu dia memerlukan kesabaran karena pelibatan seluruh anggota masyarakat, ada discernment komunal yang tadi kita katakan dia butuh waktu. Ya. Sampai di situ, Pater. Di tingkat keuskupan kita tahu bahwa ada sidang lintas pastoral. Dan itu seluruh elemen pastoral hadir. Dari tingkat paling tinggi uskup, para pastor, baik yang di paroki, di lembaga, juga pelibatan umat. Ini satu bentuk sampel gereja yang sinodal, pengambilan keputusan secara bersama-sama untuk sesuatu yang penting gereja di masa depan atau? Saya bisa katakan ya, minimal dari pengalaman pastoral saya sendiri. Saya setelah ditabiskan tahun 2013, mulai dari sebagai diakon, saya membantu waktu itu satu konfrater SVD yang dipercayakan untuk menjadi perancang ya, sinode pertama Keuskupan Maumere. Dan seluruh proses itu memang disebut sinode karena memang menggambarkan apa yang kita pahami sebagai sinodalitas dalam gereja tadi. Itu partisipasi aktif seluruh umat beriman. Jadi pertemuan pada level sinode, pada level keuskupan itu merupakan tahapan akhir yang keseluruhan prosesnya itu sudah dimulai dari tingkat komunitas umat basis dengan pola yang sama. Jadi orang mendiskusikan masalah-masalah sosial apa yang kita hadapi, yang untuknya gereja mesti menunjukkan keprihatinan dan terlibat, lalu kemudian dibuat analisis sosial, lalu refleksi teologis, lalu kemudian perancangan program-program pastoral. Dan itu dibuat per tingkatan, dari KUB, ditingkatkan ke lingkungan, lalu ditingkatkan ke stasi, lalu ditingkatkan ke paroki,
lalu kemudian di tingkat keuskupan. Tentu semakin tinggi levelnya, itu juga semakin sedikit orang yang diutus untuk terlibat. Misalnya di level KUB itu melibatkan seluruh umat di lingkup KUB. Waktu dibawa ke level lingkungan itu hanya utusan. Dibawa ke level stasi juga utusan dari lingkungan. Ke level proki utusan dari stasi. Ke level keuskupan itu utusan dari paroki-paroki. Tapi poinnya adalah bahwa apa yang kemudian dibuat sebagai program pastoral keuskupan itu merupakan program-program yang memang digodok dari bawah, bukan ditetapkan oleh segelintir orang berdiskusi di ruangan tertutup, lalu menghasilkan keputusan-keputusan berhubungan dengan program pastoral, tapi itu dirancang dari bawah, dari level yang paling dasar. Oke, Pater Willy, dengan konsep gereja yang sinodal, pertanyaannya, di mana gereja yang hierarkis? Pada posisi yang sama atau dia harus sekunder dan yang primer adalah sinodal? Ya mungkin saya tidak menjawab secara tepat pertanyaan itu, tapi satu hal yang penting dalam pemahaman tentang gereja yang sinodal itu adalah bahwa kalau kita mempromosikan gereja yang sinodal mengikuti jejak Paus Fransiskus, itu tidak sama artinya dengan kita mengatakan bahwa hierarki menjadi tidak penting. Oke. Jadi konsep dasar komunio itu sering dipahami dalam inspirasi itu kitab suci, itu terutama surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, itu tentang satu tubuh banyak anggota. Oke. Jadi anggotanya beragam banyak, lalu anggota yang beragam itu juga dipercayai, diimani, juga memiliki banyak karunia roh. Dan karena itu mereka juga terlibat dalam rupa-rupa pelayanan dalam gereja. Jadi kalau kita bilang gereja yang berjalan bersama, itu tidak sama dengan konsep tentang gereja di mana kita menganggap semua orang sama. Jadi karena keragaman pelayanan yang didasarkan pada keanekaragaman karunia roh itu tetap diakui, dan juga dalam gereja di mana seluruh umat itu berjalan bersama, juga tetap diakui tentang keberadaan orang-orang yang dipercayai dengan tugas memimpin dalam komunitas yang kita sebut hierarki tadi. Cuman dalam gereja yang sinodal itu hierarki bukan lagi menjadi penentu segala-galanya tanpa konsultasi dan umat beriman, tapi mereka lebih berfungsi dalam apa yang saya pikir teolog Amerika Richard Gaillardy katakan itu dalam model kepemimpinan sinodal itu orang-orang yang diserai tugas memimpin itu menjalankan tugas itu lebih dalam fungsi untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan. Jadi toh pasti ada beberapa hal dalam kehidupan gereja yang memang harus diputuskan oleh mereka yang berada di pucuk kepemimpinan, tapi bahwa apa yang mereka putuskan itu harus sungguh mencerminkan dan juga berdasarkan pada konsultasi dengan umat yang hidup di komunitas akar rumput. Jadi hierarki tetap penting juga sebetulnya. Kita punya KUB, komunitas paling basis, lalu seterusnya ke atas sampai di kepausan. Yang ini hierarkis. Ini agak rumit ini. Tapi poinnya itu begini. Kalau kita bicara tentang sinodalitas, menurut saya, sepemahaman saya, kita tidak pertama-tama bicara tentang strukturnya. Oke, struktur tetap ada, tapi soal etos. Oke. Ya, jadi yang tadi saya katakan itu kepemimpinan sinodal itu bukan atau model sinodal dalam penataan kehidupan sosial itu tidak sama dengan kita mengabaikan peran kaum hierarkis, mereka yang diperintahkan tugas memimpin, tapi itu lebih pada soal model atau cara mereka menjalankan tugas kepemimpinan itu. Jadi struktur hierarkis itu tetap ada, tapi caranya struktur hierarkis itu dijalankan dalam gereja itu yang perlu diubah. Jadi untuk menghindari model kepemimpinan yang semata-mata top down, dan juga memberi ruang bagi model kepemimpinan dalam gereja yang lebih memberi ruang untuk partisipasi semua umat beriman. Jadi hierarki itu tetap ada, tapi bahwa mereka menjalankan tugas yang tadi saya katakan itu
fungsi koordinatif dan juga fungsi pemberdayaan. Pater sampaikan soal saling mendengarkan, berpartisipasi, ada pemindaian discernment roh. Ya. Ini yang disebut elemen-elemen penting untuk bagaimana gereja sinodal itu karakternya kuat dan nampak. Ya. Pertanyaannya soal pemindaian roh, apa persis kalau kita bilang bahwa proses discernment berjalan untuk gereja sebagai sebuah kebersamaan besar, persisnya seperti apa? Supaya umat yakin pemindaian roh berjalan untuk gereja yang sedang bersiara. Jadi pemindaian roh dalam seluruh proses sinodal itu satu proses yang panjang. Jadi pertama-tama itu hemat saya itu ada kesediaan untuk ya kalau saya pinjam istilah Gaudium et Spes dari Konsili Vatikan kedua itu membaca tanda-tanda zaman. Yang membaca realitas sosial yang terjadi. Lalu kemudian bersama-sama kita merefleksikannya itu dalam terang Injil. Untuk kemudian membantu kita untuk mengambil langkah-langkah pastoral. Jadi kalau kita bilang discernment itu bukan satu proses yang terjadi sesaat, tapi proses panjang yang merangkum seluruh, mulai dari membaca tanda-tanda zaman, lalu merefleksikannya dalam terang Injil, lalu mengambil langkah-langkah pastoral. Dan yang paling penting adalah semuanya itu dibuat dalam suasana doa dan juga keterbukaan untuk saling mendengarkan. Pemindaian roh ini kan sebetulnya untuk memastikan bahwa apakah langkah-langkah pastoral kita ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Nah, dari mana kita bisa mengetahui itu? Ya antara lain dengan memperhadapkan situasi real kita, lalu inspirasi kitab suci dan keputusan-keputusan pastoral yang kita ambil. Ya. Dan poin penting lain sehubungan dengan pemindaian roh adalah bahwa proses ini itu terjadi baik pada level personal maupun juga pada level komunal. Pada pelbagai level. Masih terkait soal discernment atau pemindaian roh pada level komunal, apa persis dalam kenyataan hidup menggereja yang bisa dimengerti oleh umat bahwa ini proses discernment pada level komunal? Persisnya itu seperti apa? Supaya umat bisa tahu bahwa, atau teman-teman yang menyaksikan program ini, ini proses discernment sedang berjalan pada level komunal. Saya pikir sebetulnya mungkin apa yang kita bicarakan ini kan ya kadang-kadang teolog atau filsuf itu ngomong hal-hal sederhana tapi dengan bahasa dan konsep yang teknis. Tapi poin yang saya mau katakan adalah apa yang kita bicarakan tadi sebagai discernment komunal itu sebetulnya hal yang familiar sebetulnya dan kita tidak pernah kekurangan contoh tentang itu. Di banyak komunitas gereja nih itu komunitas umat basis itu bukan semata-mata persekutuan doa, tapi itu komunitas gereja nih yang terlibat itu dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang terjadi. Jadi mereka bersama-sama melihat, memetakan kira-kira masalah apa yang terjadi di sekitar kita, lalu kemudian mereka merefleksikan itu dalam terang iman dengan inspirasi kitab suci ataupun juga ajaran-ajaran gereja. Lalu kemudian dengan inspirasi itu mereka coba merumuskan bersama-sama itu langkah-langkah pastoral yang dapat kita buat. Dan proses ini minimal dengan contoh yang saya pernah alami sendiri di Kuskupan Maumere, itu menurut saya menjadi langkah yang memang mesti diambil kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi gereja yang terlibat dalam persoalan sosial. Terkait yang terakhir, Pater, gereja yang terlibat dalam persoalan sosial. Kami tahu bahwa Pater berada di Kuskupan Maumere dan kami sendiri berada di Kuskupan Ende. Kalau kita bicara di wilayah Kuskupan sini, itu ada persoalan sosial dan sementara hangat dibicarakan itu masalah geotermal. Juga ada masalah lingkungan hidup. Ada masalah perdagangan orang, ada masalah HIV/AIDS, ada masalah mungkin ada banyak orang miskin dan sekian. Keterlibatan gereja seperti apa yang paling konkret yang sebagaimana yang Pater jelaskan untuk menunjukkan bahwa gereja ada dalam dunia dan terlibat dalam persoalan-persoalan sosial? Ya, tadi pada satu bagian diskusi kita bahas tentang 3 aspek penting yang
membuat kita bisa menyaksikan bahwa sinodalitas ini ada. Yang pertama itu saling mendengarkan tadi, dan yang kedua itu pemindaian roh, dan yang ketiga itu kepemimpinan partisipatif. Nah, ada elemen-elemen penting lain yang sebetulnya juga sangat mendasar dalam praksis sinodalitas ini. Ada 3 minimal. Yang pertama itu ini dari Paus Fransiskus ini, konsep ini. Itu tentang struktur masyarakat yang digambarkan sebagai piramida terbalik. Jadi yang makin ke atas itu dia makin besar. Ya, jadi untuk menunjukkan bahwa yang penting itu seluruh elemen masyarakatnya, bukan segelincir elit yang punya pengaruh sangat besar. Dan aspek kedua itu sebetulnya tentang cara sinodal dalam hal pengambilan keputusan publik, keputusan bersama. Cara sinodal itu adalah dengan melibatkan seluruh elemen atau seluruh anggota komunitas. Dan poin ketiga, itu dalam praksis gereja sinodal itu juga ada pemberian prioritas itu pada pengalaman real umatnya atau masyarakat. Jadi keputusan-keputusan pastoral itu selalu dibuat itu dengan pertama-tama melihat kira-kira masalah real apa yang terjadi pada masyarakat, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi kesulitan mereka. Nah, dengan poin itu saya mau masuk ke persoalan konkret tadi. Saya berpikir bahwa keterlibatan gereja dalam soal-soal sosial tadi itu sebetulnya adalah ungkapan keprihatinan gereja itu terhadap orang-orang yang menjadi korban, orang-orang yang menderita atau harus menanggung akibat dari ekses-ekses negatif yang terjadi melalui pengalaman-pengalaman tadi. Jadi keterlibatan gereja dalam hal itu keterlibatan pada level moral tentu saja, tapi juga keterlibatan yang menjadi wujud nyata dari keprihatinan pastoralnya itu terhadap orang-orang yang harus menderita itu karena dalam konteks pengalaman-pengalaman tadi. Jadi banyak teolog menilai bahwa visi gereja sinodal menurut Paus Fransiskus itu juga menjadi satu cara atau juga dasar bagi visinya tentang gereja bagi kaum miskin. Karena kalau misalnya program-program pastoral itu didasarkan pada pengalaman real, itu berarti yang menjadi prioritas adalah itu orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari itu mengalami kesulitan-kesulitan khusus dalam hidup. Jadi pengalaman-pengalaman mereka itu yang harus diakomodasi dan lebih dari diakomodasi tapi diprioritaskan. Kan gereja sinodal kalau kita ingat prinsip dasarnya gereja yang berjalan bersama. Berarti sebetulnya itu memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal di belakang. Jadi kita itu bersama-sama berjalan, jadi tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terbelakang, tapi kita itu berlangkah bersama-sama. Dan karena itu visi dan praksis gereja sinodal juga itu sebetulnya satu langkah dalam gereja untuk memastikan bahwa orang-orang yang karena alasan-alasan tertentu itu sering dipinggirkan, tidak diperhatikan, jauh dari perhatian banyak orang itu, mereka juga diberdayakan, mereka juga diberi perhatian khusus supaya bisa berlangkah bersama-sama dalam dalam sejarah dan peradaban. Jadi teman-teman, Pater Willy, terima kasih kami mendapat banyak insight baru soal apa yang menjadi konsep Paus Fransiskus mengenai gereja yang sinodal, dan Pater Willy sudah sampaikan banyak hal terkait ini. Jadi kami menyampaikan banyak terima kasih untuk beberapa hal penting yang sudah disampaikan kepada kami di program ini, dan mudah-mudahan teman-teman mendapat banyak pengetahuan dan masukan baru dari apa yang menjadi pembicaraan kami saat ini. Tetapi sebelum kami menutup obrolan ini, satu dua hal dari Pater terkait dengan gereja yang sinodal, gereja yang hierarkis, apa yang menjadi perhatian dari Paus Fransiskus? Silakan. Ya, yang tadi saya katakan bahwa praksis, ya mulai dari visi lah ya, visi dan praksis gereja sinodal itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan peran dari orang-orang tertentu dalam gereja yang kita kenal dengan istilah
hierarki. Jadi visi dan praksis gereja sinodal itu tidak dimaksudkan untuk mengabaikan peran-peran mereka. Peran-peran mereka tetap penting, tapi lebih dalam visi dan praksis gereja sinodal itu lebih dilihat dalam kerangka tugas untuk mengkoordinasi dan memperdayakan. Nah, hemat saya tantangan terhadap visi dan praksis sinodalitas ini tidak hanya datang dari klerikalisme, itu dominasi peran kaum hierarkis, tapi menurut saya visi dan praksis sinodalitas ini itu juga muncul, tantangan terhadap visi dan praksis ini juga muncul dari apa yang saya sendiri istilahkan itu apatisme kaum awam. Jadi kalau kita bilang partisipasi aktif seluruh umat beriman, kan kita punya gambaran bahwa dalam visi dan praksis sinodalitas ini semuanya mesti sama-sama aktif ya. Jadi umat beriman dan juga mereka yang dipercayakan tugas memimpin semuanya sama-sama aktif dalam kerangka besar proses kolaboratif dan juga kepemimpinan partisipatif. Jadi dua bahaya yang mesti dihindari itu klerikalisme tadi yang sebetulnya punya akarnya dalam apa yang teolog Prancis itu salah satu perancang Konsili Vatikan kedua itu sebut hierarkologi. Itu situasi di mana gereja itu diidentikan semata-mata dengan kaum hierarkis yang kemudian dalam diskusi yang lebih kekinian, lebih kontemporer itu orang bicara tentang klerikalisme, itu peran dominan kaum hierarkis. Jadi itu satu tantangan untuk sinodalitas, tapi tantangan lain yang menurut saya tidak kalah berbahayanya itu juga dari apatisme kaum awam ya. Jadi mungkin secara singkat dan sederhana ada dua bahaya yang kita perlu hindari dalam proses sinodalitas ini, itu klerikalisasi kaum awam dan juga awamisasi kaum klerus. Jadi kita menurut saya visi dan praksis sinodalitas ini tidak boleh menjebak kita untuk jatuh pada salah satu dari dua ekstrim tadi. Ada dua ekstrim yang harus dihindari dari pernyataan Pater Willy, klerikalisasi kaum awam dan awamisasi kaum klerus. Oke teman-teman, itu tadi obrolan saya bersama Pater Willy. Semoga obrolan kami bermanfaat. Pater Willy, terima kasih untuk kehadiran di program Buka Box Gereja yang Sinodal. Dan saya Pater Yohan dari Studio Box Cafe Komisi Komunikasi SBND mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.